Penentunya bukan harta benda, bukan pangkat, bukan kekayaan, tetapi penentunya ialah amal-amal soleh. Harta benda tak bermanfaat. Sebanyak apapun harta kita di dunia, kalau tidak mendatangkan manfaat untuk Allah, kalau tidak diberikan sebagiannya untuk Allah, maka harta itu ma akalta fa'afnaita wa ma albasta fa'ablaita. Apa yang kamu makan semuanya busuk, dan apa yang kamu pakai semuanya lapuk. Baju yang kita beli ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, lapuk. Mobil ratusan juta, lama-kelamaan akan rongsokan. Rumah yang kita persiapkan miliaran, semuanya itu akan habis, tak ada satupun. Wama akalta wama albasta, apa yang kamu makan semahal apapun semuanya menjadi kotoran, tidak ada untuk Allah. Wama tasaddaqta fa'amdaita, apa yang kau berikan untuk Allah, sedekah, berkorban, haji dan sebagainya, itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala yaumul akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya sudah kita jelaskan beberapa keadaan manusia saat berbangkit. Secara umum yang sudah kita jelaskan ada dua. Yang pertama, orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terhina dan tersiksa. Yang kedua, orang-orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan berbahagia di bawah naungan Allah. Dua itu saja. Berbahagia berarti amal, tersiksa berarti dosa. Tidak ada yang ketiga. Dua itu keadaan. Mendapatkan kenikmatan, kemudahan, atau mendapatkan kesulitan. Seperti apa kesulitan yang dihadapi seseorang di sana? Satu, ada orang-orang yang dibangkitkan nanti oleh Allah dalam keadaan buta matanya. Maka ketika dibangkitkan oleh Allah, mereka ini protes. Apa katanya? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta mataku ini? Wa qad kuntu basira, sementara dulu di dunia saya tidak buta. Saya tengok jalan, saya lihat rumah, saya lihat alam semesta, saya lihat masjid, saya enggak buta, kata orang ini. Lantas mengapa engkau bangkitkan aku sekarang dalam keadaan buta? Nah, ini namanya kesulitan, kepayahan, juga disebut azab. Nah, kenapa mereka dibangkitkan dalam keadaan buta? Kata Allah, karena mereka a'radu an dzikri, karena mereka tidak mengindahkan panggilanku, tidak melakukan perintah-perintahku. Itulah nanti orang yang dibangkitkan Allah dalam keadaan buta matanya. Mengapa buta? Karena tak nampak oleh dia amal ibadah itu sebagai amal ibadah. Itu kan buta namanya. Buta. Tak nampak oleh dia bahwasanya di bulan Zulhijjah mesti dia berkurban. Kenapa mesti dia berkurban? Karena mampu, hartanya banyak. Takut harta habis, tak mau berkurban. Kenapa buta? Karena mesti dia membayar zakat hartanya sekali dalam setahun. Tidak mau dia membayar zakat hartanya, dosa dia. Walladzina yaknizuna adh-dhahabata wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta emas, perak dan duitnya banyak di ATM-nya, sawitnya panen sekian banyak, tak dikeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada orang itu kelak dia mendapatkan azab yang pedih. Itulah gambaran yang disebutkan oleh Allah di dunia ini. Jadi kehidupan akhirat tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dunia.
Meskipun yang kita bahas itu akhirat, efek daripada akhirat itu adalah di dunia. Ada orang nanti yang ketika berjalan merayap seperti merayapnya hewan melata. Orang berdiri semuanya sementara dia merayap. Mengapa? Yuhsyarun nasu. Orang-orang ketika itu dibangkitkan dalam keadaan kerdil, kata Nabi. Kecil sekali ukurannya. Bahkan wajahnya itu seperti wajah semut. Ukuran tubuhnya seperti ukuran tubuh semut. Wajahnya seperti wajah manusia. Lantas apa perbuatan orang ini sehingga ukuran tubuhnya kecil seperti semut, sementara wajahnya seperti wajah manusia? Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-mutakabbiruna, mereka yang sombong di dunia ini. Apa yang disombongkan? Hartanya mungkin. Apa yang disombongkan? Kedudukannya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya menemani seorang. Jadi orang ini jabatannya kepala sekolah. Kemudian orang ini pun minta izin karena pagar sekolah itu mengganggu rumah yang akan dibangunnya. Jadi sudah condong ketika dia bangun, kemudian dia minta izin untuk meluruskan pagar itu. Karena semestinya nggak minta izin juga. Pihak sekolah itu yang harus bertanggung jawab untuk menjaga hubungan tetangga dengan rumah kita. Macam kita lah punya rumah. Kalau ada tanaman orang mengganggu tempat kita, semestinya kita yang punya tanaman itu yang harus minta maaf kepada orang itu. Buahnya di rumah kita, sampahnya di rumah orang. Seperti itulah kondisinya. Tapi bukan tumbuhan, tapi pagar. Bukan malah disambut dengan baik, justru dengan sombongnya dia mengatakan kalian ini mengganggu kami. Jadi dibalik dunia itu. Begitulah dunia sekarang. Yang terganggu sebenarnya adalah orang yang punya tanah. Sementara di situ dia sebagai kepala sekolah saja. Ini salah satu contoh. Orang semacam ini banyak di luar sana Bapak Ibu. Banyak sekali. Karena mungkin dia jabatannya, padahal sebentar lagi pensiun juga. Setelah pensiun tak ada juga nilainya. Tapi begitulah al-mutakabbirun, mereka yang sombong. Jadi Bapak Ibu yang punya tumbuhan, yang punya pohon mangga, pohon rambutan, yang sampahnya ke rumah orang, mestinya kita yang minta maaf karena mengganggu rumah tetangga kita. Nah, ketika ditegur, jangan pula berbesar hati, jangan pula takabur di situ. Karena menjaga hubungan antar tetangga itu sangat penting. Nah, inilah salah satu di antara sekian banyak orang-orang yang akan dibangkitkan nanti ketika di bumi mahsyar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Lalu setelah berbagai macam dibangkitkan, ada yang merayap, ada yang berjalan dengan wajah, ada yang buta matanya, ada yang tersiok-siok, macam-macam. Lalu kemudian di sisi lain ada pula orang-orang yang bangkit dalam keadaan bercahaya. Inilah orang-orang yang beriman tadi. Baik, kita masuk bab-bab sebelumnya. Bab-bab yang akan kita jelaskan selanjutnya, yaitu tentang bumi mahsyar. Jadi ketika kita berbangkit, maka kita pun dikumpulkan di bumi mahsyar. Setiap orang ketika itu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jadi gambarkan setelah kita bangkit tadi, ada yang bangkitnya dalam keadaan buta matanya, kecil tubuhnya, berjalan dengan wajahnya, dan ada yang dibangkitkan Allah dalam keadaan terang benderang, bercahaya, mengendarai kendaraan, yaitu mereka yang berkurban ketika di dunia, dan mereka yang dibangkitkan sesuai dengan cara meninggalnya. Yub'atsu ala ma mata alaih. Seseorang dibangkitkan sesuai cara matinya. Kalau meninggalnya di rumah Allah dalam keadaan beribadah, dibangkitkan Allah kelak dalam keadaan mulia.
Suatu ketika pernah terjadi di zaman Nabi, seorang sahabat yang baru saja melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian sahabat ini pun mengendarai tunggangannya. Tiba-tiba tunggangan ini bergerak, terjatuhlah sahabat ini. Qadarullah, ketika terjatuh meninggal. Lalu setelah itu kata sahabat, apakah ini akan dikuburkan menggunakan kain kafan? Kata Rasulullah, tidak, kuburkan sebagaimana dia meninggal. Karena orang ini nanti akan dibangkitkan sesuai cara matinya. Cara mati kita sesuai dengan kebiasaan. Jadi itu berkelindan, berhubung kait. Seperti apa kita bangkit nanti sesuai cara mati kita. Seperti apa cara mati kita sesuai kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadi sesungguhnya untuk memboking kehidupan akhirat itu, kita tengoklah dalam perjalanan hidup kita hari-hari. Kalau senantiasa beribadah kepada Allah, istiqamah sampai meninggal, Allah akan mudahkan. Tapi kalau sebaliknya, jika di dunia ini dibuat pekak saja ajaran Allah ini, maka kelak Allah akan bangkitkan dalam keadaan pekak pula. Ada yang pekak telinganya. Itu begitu kata Al-Quran. Pekak telinganya, ada yang buta matanya, ada yang pincang kakinya. Itu semua tak lepas dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Lalu setelah itu Bapak Ibu, semua akan dikumpulkan. Tak ada satupun manusia kecuali akan dikumpulkan di mahsyar itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nuyassirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Al-Kahfi 47. Ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan. Ini maksudnya ketika terjadi hari kiamat dan engkau melihat bumi itu rata. Jadi padang mahsyar itu dia rata, enggak ada gunung-gunung lagi. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Walaupun dia meninggal di lautan, walaupun dia meninggal di dalam sungai, walaupun meninggal diterkam buaya, terkam singa, semua yang meninggal itu akan dikumpulkan kelak. Nah, setelah kita dikumpulkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada yang disebut dengan yaumul hisab, hari pemeriksaan. Ya, kalau selama ini yaumul hisab itu terjemahkan yaumul, hari perhitungan, boleh juga. Tapi kalau disebut hari perhitungan, ya biasa saja kita mendengarnya dihitung. Tapi kalau diperiksa, kita lebih terasa. Karena kita sering nengok orang yang diperiksa. Tadi malam saya membuka YouTube yang sedang berkasus sekarang ini, ada namanya Ali Mukhtarom, hakim. Berkasus, kemudian dipenjara. Yang diperiksa bukan dia saja, sampai keluarga-keluarganya diperiksa semua. Begitulah pemeriksaan di dunia. Bahkan saksi, supir-supirnya, tetangganya, semua itu diperiksa. Itu baru proses pemeriksaan di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini orang yang diperiksa itu, dia punya handphone misalnya, nelpon dia. Setiap omongan bicaranya itu bisa dihadirkan. Jadi nggak hilang. Apapun yang kita sebut di handphone kita ini, kalau ada orang yang ingin mengungkapnya, semua itu bisa dihadirkan, bisa didatangkan. Jam sekian, hari ini, pembicaraannya ini, tempatnya ini, itu semua lengkap. Itu baru kecanggihan manusia. Maka manusia kelak di akhirat juga akan diperiksa lebih detail pemeriksaannya daripada pemeriksaan di dunia. Maka yang diperiksa nanti di sana, yang dihadirkan ketika itu saksi-saksi. Maka setiap yang kita lalui di dunia ini
akan bersaksi terhadap diri kita. Apakah saksi itu memberatkan kita ataupun meringankan? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang, setiap jiwa, setiap manusia akan ada dua malaikat. Yang satu malaikat sebagai penggiring yang akan menggelandang masuk ke situ, kata dia. Karena gambaran orang yang diperiksa itu digelandang, dimasukkan ke dalam ruang sidang ataupun ke dalam tempat yang akan diperiksa. Dan setiap orang itu ada saksi, maka setiap manusia itu akan dihadirkan saksi-saksi nantinya. Apakah manusia ketika itu bisa mengelak? Sama sekali tidak. Gak bisa kita mengelak. Jadi setiap rahasia, yauma tubala as-sarair, setiap rahasia-rahasia yang disimpan dan tidak diselesaikannya di dunia, maka rahasia itu as-sarair tubala. Tubala itu artinya tuzhar, ditampakkan, dimunculkan. Sampai di tahap itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia menyerah. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang, pemeriksaan itu Ustaz, ngeri rupanya Ustaz, kata dia. Kenapa Pak? Saya bilang, sebelum kita diperiksa, data kita kan sudah ada sama mereka. Disuruhlah kita nonton Ustaz. Coba tengok video nih Pak. Dihidupkan laptop, dipencet, diputar video. Tengoklah video tuh. Rupanya video itu isinya perjalanan dia. Hari ini di sini, hari ini di sini, omongannya ini dilakukannya bersama ini, bersama ini. Lengkap semua. Jadi sebelum kita ditanya, dah menggigil kita Ustaz, katanya. Sebelum ditanya itu dah menggigil. Kenapa menggigil? Ya karena sudah tahu dia semua. Tujuannya apa? Supaya orang ini mengaku. Ada enggak ambil tanah orang itu? Di dunia dia enggak mengaku. Enggak, itu tanah saya. Ini ukurannya kok saya yang punya tanah itu. Rupanya bukan tanah dia, karena dia orang besar, karena dia pejabat, karena dia berduit banyak, karena dia pengacara, semua punya orang punya dia. Itu kenapa kamu lulus dulu ujian PNS itu? Kamu nyogok atau tidak? Enggak, ngambil hak saya. Ditengoklah satu persatu, diperiksa. Oh, rupanya disogoknya. Rashi wa murtashi finnar. Orang yang menyogok, orang yang disogok masuk sama-sama masuk neraka. Jadi begitulah proses yang begitu ketat ketika Allah Subhanahu wa taala akan lakukan pemeriksaan ketika itu nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan setelah manusia itu diperiksa secara detail, maka manusia tersebut akan diberikan catatan amalnya. Disitulah kita nampak di mana kita nanti akan kembali. Nah, dalam satu hadis, ini yang kita bahas dalam satu hadis proses tadi, an Abi Barzata al-Aslami, dari Abu Barzah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tak akan bergeser, tak akan digubris, tak akan dilanjutkan pemeriksaan orang ini hatta yus'ala, sehingga mereka itu diperiksa 4 perkara. 4 perkara inilah yang akan diperiksa. Ini diantaranya, bukan 4 perkara ini saja, banyak. Ini dalam satu hadis 4 perkara ini. Hatta yus'ala, akan diverifikasi, akan diperiksa, akan ditanyai. Yang pertama, an umrihi fima afna, umurnya yang 60-70 tahun itu kemana ia habiskan? Berapa tahun hidup di dunia? Saya hidup 65 tahun. Karena umur Nabi umat Muhammad itu a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kisaran umur umat Muhammad itu 60 sampai 70. Wa aqallu may yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Pada umumnya
Kebanyakan kita ini umurnya 60 sampai 70. Yang 75, 80 ada satu persatu. Ditanya, kemana kau habiskan umurmu itu? Maka keluarlah data itu Bapak Ibu. Tak ada satu pun yang terlewatkan. Pada tahun sekian, tahun 2001, saya telah berada di sini bersama si fulan. Mungkin saja dia bisa sembunyikan itu dari suami atau istrinya. Mungkin saja dia bisa sembunyikan dari orang lain. Kemana kau gunakan umurmu itu? Apakah untuk beribadah atau untuk menikmati kehidupan ini saja? Maka keluarlah data satu persatu. Tak ada yang tersisa, tak ada yang terlewat. Maka ketika itu alhamdulillah, saya ketika itu memang ya Allah, saya masih jahil ketika itu, saya belum tahu solat, belum tahu ini. Lalu kemudian saya bertaubat. Nah, kalau sempat orang itu bertaubat di dunia, masih termasuk orang yang beruntung. Karena kalau dia bertaubat, dosanya dihapus. Kalau bertaubat, at-taibu min dzanbi, orang yang bertobat dari dosanya, kamala dan balau, seperti orang yang tidak berdosa. Ya Allah, dulu ketika umur 30 tak kenal saya dengan solat itu ya Allah. Sekarang engkau beri aku umur lebih, aku manfaatkan ini. Maka sebagian ulama ada yang membolehkan untuk diqadha. Sebagian lagi tak perlu diqadha. Ini perbedaan pendapat ulama di kalangan fikih. Bapak Ibu mengqadha boleh, tak mengqadha pun boleh. Jadi dua-duanya ini ulama berbeda pendapat. Boleh ambil salah satu jalan itu. Ya Allah, dulu aku sedikit sekali baca Quran ya Allah. Maka sekarang aku manfaatkanlah sisa umurku ini, aku baca Al-Quran. Ya Allah, dulu aku sia-siakanlah waktu itu. Saya anggap datang ke rumahmu itu menghabiskan waktu. Sekarang saya ingin sentiasa 5 waktu datang ke rumahmu itu. Saya betul-betul bertobat, taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat murni. Bertekad tidak mengulangi lagi, menyesali perbuatan tersebut, meminta ampun kepada Allah. Maka Allah memiliki sifat at-tawwab, menerima taubat-taubat hambanya. Begitulah penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, lau balagat dzunubuka anadas sama, sekiranya dosa hambaku itu membumbung sampai ke langit, summa laqitani lam tusyriku bi, lalu dia datang kepadaku tidak membuat syirik, ghafartu lahu wala ubali, aku ampunkan dosa orang itu dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Penting bagi kita untuk bertaubat. Taubat itu bisa tiap hari Bapak Ibu. Dia bisa dengan surat taubat, bisa juga dengan tekad dalam diri, boleh manapun dilakukan. Surat taubat boleh Ustaz, boleh. Kalau tak solat kita Ustaz, taubat boleh juga. Yang penting perbuatan kita tinggalkan yang lama-lama itu. Nah, itu perkara umur yang ditanya. Selesailah sudah. Umurnya memang dulu hitam catatannya, tapi begitu memasuki umur 40 tahun, dia pun taubat, catatan hitam itu dihapuskan. Maka terhapuslah dia. Ini hubungan kita dengan Allah. Karena Allah beri umur itu kita manfaatkan. Misalnya dulu kita gunakan untuk yang buruk, sekarang kita gunakan untuk yang baik. Itu Allah bisa ampunkan. Itu yang pertama. Wa an ilmihi fima amal. Ilmu, apakah dia amalkan? Apa yang diamalkannya? Berarti ini yang kena siapa? Ini yang kena para ulama. Para ulama yang diberi ilmu. Apakah ilmunya itu digunakan untuk perkara baik atau perkara buruk? Ada ilmu perkara buruk? Bisa Bapak Ibu? Bisa. Apa contohnya? Contoh sederhana, pengacara. Pengacara itu kalau dia lurus nanti di titian sirat, salah satu amalan yang menyelamatkannya di atas titian sirat itu seorang pengacara. Tapi pengacara itu bisa memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa jadi salah, salah menjadi benar. Apa contohnya? Ada suatu ketika
Diceritakan oleh seorang jemaah ke saya, orang tuanya meninggal, dibagilah rata. Mereka ini sudah ikhlas, sudah redha dengan pembagian itu. Secara kekeluargaan saja, si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian, sudah ikhlas, sudah redha dengan pembagian itu. Datang pengacara, Pak, Bapak seharusnya dapat banyak tuh, Pak. Enggak segitu ukuran jatah Bapak. Jatah Ibu enggak segitu seharusnya, Bu. Kalau dihitung nih, Bu, jatah Ibu nih 2 kali lipat dengan dia. Beda. Kalau Ibu mau saya urus dapat banyak. Orang ketika dibilang dapat banyak, apa yang dipikirkannya? Ayo, Bu, piti banyak datang mah. Akhirnya apa? Diuruslah, berkelahi akhirnya keluarga tadi. Gara-gara siapa? Pihak luar. Ilmunya seharusnya enggak begitu digunakannya. Ilmu itu digunakan untuk perkara baik. Orang yang berkelahi menjadi damai, bukan orang yang damai menjadi pecah. Ini kebalik. Ustadz juga seperti itu. Sudah akur keluarganya tadi, datang dia untuk melemparkan subhat, berkelahi akhirnya gara-gara itu. Jadi orang berilmu ini ujiannya berat, Bapak Ibu. Seharusnya fatwa itu haram, tidak boleh dilakukan, karena kemudian ada kepentingan ini dan itu, diputar balikkanlah keadaan itu. Akhirnya yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Itu yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu kalau dia amalkan untuk perkara baik, maka menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmunya itu digunakan untuk yang buruk, maka dia akan terjerumus. Karena ilmu itu seperti pisau. Pisau ini bisa motong bawang, bisa motong cabai. Kan pisau dibuat untuk itu. Tapi kalau salah guna pisau ini bisa membunuh orang. Ilmu. Pisau itu ilmunya. Kemana dia gunakan ilmunya itu? Apakah digunakan untuk perkara baik, motong bawang, motong buah, selamat. Tapi kalau digunakan untuk menyakiti orang, celaka. Begitulah orang berilmu tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang awam mungkin seperti kita ini terhindarlah. Karena kita tak punya kuasa dalam menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di satu sisi Allah memuji orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul, Allah tinggikan derajatnya. Siapa yang Allah tinggikan derajatnya itu? Ulama-ulama yang takut kepada Allah. Itu yang ulama itu bukan ilmunya banyak saja. Alim ulama. Ulama itu kata Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu mereka yang takut. Itulah ulama. Karena kategori ulama itu punya ilmu takut. Kalau punya ilmu tak takut berarti tidak ulama. Walaupun nanti orang itu cerdas, hebat, LCMA, doktor, profesor, gelarnya banyak, tapi enggak takut dia menzalimi orang, bukan ulama. Jelas ini Bapak Ibu. Mungkin kita nih Pak, kita nih takut mengambil hak orang, takut berbuat ini, takut. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena ternyata rasa takut itu dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, karena takutmu itu kepadaku wahai hambaku, aku ampunkan dosa-dosa. Itu pentingnya menanamkan rasa takut. Sebenarnya Bapak Ibu, itu aja kita miliki di dunia ini. Rasa takut itu saja yang kita punya, takut kepada Allah tentunya, itu saja yang kita punya, selamatlah kita. Takut itu aja tuh Pak Imam. Kita kerjakan 5 waktu, baca Quran ada waktu, berkurban pula, bayar zakat. Takut kita tak bayar zakat, ya Allah, harta saya ini sudah banyak nih Allah. Takut saya kalau nggak saya bayar zakat, ada risau. Ya Allah, kalau saya nggak ke masjid, takut saya berdosa kalau nggak sholat. Ya Allah, kalau saya telantarkan anak saya, takut saya berdosa di hadapan Allah. Jadi kata takut itu kalau dikembangkan, udah cukuplah hidup manusia itu. Ya Allah, saya takut sekali menzalimi orang ini. Saya takut sekali mengambil hak orang ini. Udah, kata takut itu, itulah orang yang berilmu tadi.
an ilmihi fima amal, ilmunya untuk apa dia amalkan. Yang ketiga, wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Itulah yang diperiksa. Tak akan bergeser kaki orang itu, maksudnya tak akan diselesaikan, diperbolehkan untuk berjalan menuju step berikutnya ataupun tempat berikutnya. Apakah nanti dia ada pemeriksaan, ada pertimbangan, catatan surga, neraka, dan tak bisa bergerak. Tanya pula tentang harta yang dia punya. PT banyak, ya, duit 1 miliar. Dari mana sumbernya? Ini sumbernya dari kebun saya. Kebunnya itu di mana? Kebun saya di Rohul, contohnya. Dari mana dulu hasilnya? Ini hasil jerih payah saya. Selamat dia. Satu lagi, orang lain tanya, ini apa? Ini kebun saya. Dari mana tanahnya? Rupanya diserobot tanah masyarakat. Walaupun hasilnya banyak, harta itu ditanya dari mana sumbernya. Sumbernya sudah benar Bapak Ibu. Kebun itu hasil dari payahnya, gajinya, dan hartanya dijual dan sebagainya. Dapat hasil. Kemana dia habiskan? Saya habiskan untuk beribadah. Saya gunakan untuk bangun rumah supaya saya nyaman. Oke. Saya gunakan beli mobil supaya saya bisa ke rumahmu untuk berbuat baik, untuk beribadah. Selamat. Saya gunakan sisanya lagi untuk pergi umroh. Berangkat umroh dia dengan Ustaz Rio, contohnya. Karena beliau ini pembimbing umroh. Jadi Bapak Ibu kalau berangkat umroh, beliau ini luar biasa. Pandai dia membawa jamaah itu takkan bosan. Sebulan pun dibawanya selesai nanti itu insya Allah. Berangkat umroh dia dengan Ustaz Rio misalnya. Maka kemudian kemana lagi? Sampai besoknya haji pula, ini pula. Selamatlah dia. Kemana dia habiskan? Yang satu diperoleh dengan jalan yang baik juga. Kebun dia, hasil keringat dia, pergi dia ke Jakarta. Contoh saja Bapak Ibu. Sampai di Jakarta, orang ke Masjid Istiqlal, dia pergi ke Alexis. Ini contohnya. Hartanya halal, tapi kemudian digunakan untuk perkara yang buruk, maka tidak mendatangkan kemaslahatan bagi dia, menjerumuskan dan menjatuhkan. Jadi katakan harta saya, mengapa pula harus diatur? Ketika kita katakan saya Muslim, saya Islam, maka konsekuensi dalam hidup itu mesti dia jalankan semuanya. Saya Muslim, saya harus sholat. Saya Muslim, saya harus bayar zakat. Saya Muslim, saya harus pergi umroh. Saya Muslim, saya harus berkurban. Saya Muslim, saya harus ke masjid. Saya Muslim, saya harus gunakan harta saya ini untuk perkara-perkara yang baik. Saya Muslim, tapi kemudian saya beli narkoba dan harta yang halal. Sama seperti orang yang membakar lilin. Dirinya terang karena hartanya itu, tapi membawa kehancuran. Harta didapatkan dengan jalan yang tak baik, sumbernya sudah haram. Lalu kemudian harta itu digunakan membangun masjid. Bangun masjid bagus nggak Bapak Ibu? Bagus. Pergi umroh bagus nggak? Bagus. Membantu fakir miskin bagus nggak? Bagus. Membantu panti jompo bagus. Untuk sosial ini bagus. Tapi apakah hartanya itu dan bisa menyelamatkan dia? Umroh dia tadi, haji, kurban, bayar zakat, bangun masjid, bangun ini, bangun, tapi didapat dari jalan yang haram. Apakah diterima? Sama sekali tidak. Tidak diterima, Pak. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Disebutkan dalam satu hadis kitab Arba'in Nawawiyah, di mana wajah rajulun as'asa. Jadi orang ini rambutnya kucel, wajahnya berantakan, bajunya kotor, wa yamuddu yadahu ila sama. Lalu dia tu pun menengadahkan tangan ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi.
Ya Tuhanku, ya Tuhanku, beri aku ini, selamatkan aku ini. Jadi kata Rasulullah, doanya ditolak. Doanya tertolak. Kenapa? Wa malbasuhu haram. Rupanya baju yang dipakainya itu didapat dari jalan haram, mencuri. Wa ma'kuluhu wa mashrabuhu, yang dimakan dan diminum didapat dari jalan haram, tidak halal, merampas orang. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doa-doanya dikabulkan? Tak diterima. Innallaha jamil, Allah itu indah, la yaqbalu illa, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Dia pedagang tapi menipu, diterima enggak? Enggak diterima. Makanya kata Rasulullah, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu tidak bagian dari kami. Beli duku dia, ini duku ini manis deh Pak, ini bagus-bagus nih. Ketika beli di sendoknya yang bagian bawah, yang hitam-hitam, yang lisut-lisut, itu menipu. Kita beli bukan yang itu, kita beli yang bagus yang di atas saja. Maka ketika itu di pasar Ukas, orang beli apa, gandum, beli tepung, atasnya bagus sekali. Begitu dimasukkan ke kantong plastik, di sendok yang bagian bawah yang sudah basah, yang sudah lama, sampai di rumah ditengok, ternyata tepung itu sudah tidak bagus lagi seperti yang di atas tadi. Ini namanya menipu dalam jual beli. Maka orang yang menipu dalam jual beli, falaisa minna, bukan dari kalangan kami. Kemudian hasil tipuan itu dibawa ke rumah. Kemudian dia masak, dia makan, kasih anak istrinya. Apapun yang kita berikan untuk keluarga dari jalan yang haram, maka tidak diterima. Itulah penyebab doa-doa terhijab, terhalang. Dan itu semua akan ditanyain satu persatu setiap harta yang dia miliki seseorang. Kamu dapat dari mana? Dari ini. Dikeluarkan ke mana? Ke sini. Selamat. Kamu dapat dari mana? Dari sini. Keluarkan ke sini. Selamat. Kamu dapat dari mana? Dari sini. Dikeluarkan. Selamat. Kamu, saya kerja dan keringat saya kamu habiskan untuk apa? Masang game online, judi online. Ketika ditegur, itu kan duit saya, ngapa bapak yang repot? Kita tak repot. Rugi dia, rugi keluarganya, rugi di akhirat. Itu yang terjadi sekarang nih Bapak Ibu. Jadi saya baca data, judi online terbesar di Asia, bahkan mungkin di dunia, walau saya baca di Asia, itu yang tertinggi adalah di Indonesia, sampai 10 triliun per tahun. Sedikit cuma Pak, 5.000, 10.000, 20.000, 20.000 kali 30 juta orang yang pasang berjamaah. Apa banyak itu? Andai dia menang, dapat dari jalan haram, diberikan keadaan. An ilmihi an malihi min aina iktasaba, dari mana dia peroleh, wa fi ma anfaqo, ke mana dia habiskan. Jadi hati-hati. Dan kalau dia itu mengambil hak orang lain, lalu kemudian dia bertobat, tobatnya juga tak diterima, karena dosa dengan manusia harus diselesaikan sama manusia. Yang terakhir, yang keempat, an jismihi fima abalah, tubuhnya itu untuk apa dia gunakan? Untuk sujud kepada Allah. Kakinya untuk apa digunakan? Datang ke rumah Allah. Matanya untuk apa digunakan? Untuk membaca Al-Quran. Telinganya untuk apa digunakan? Semua nikmat. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Setiap nikmat-nikmat itu akan ditanya nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian singkat dan pendek pada pagi ini. 4 perkara yang akan diperiksa. Makna 4 perkara ini bukan hanya yang 4 ini saja. Nanti ada yang lain lagi. Dalam satu hadis, 4 inilah. Yang pertama, umur kita. Maka manfaatkanlah sisa umur kita ini untuk beribadah. Yang kedua, ilmu. Ini tentunya bagi orang yang punya ilmu. Gunakan di jalan yang lurus.
Pisau kalau dia untuk potong bawang, jangan gunakan untuk menyakiti orang. Yang ketiga, harta. Kalau selama ini dah terkumpul harta tak baik, Ustaz, keluarkan. Saya pernah ada seorang jamaah Bapak Ibu, Masya Allah, ibu ini punya anak 3 kalau nggak salah. Suaminya sudah meninggal, dia seorang diri lah sampai hari ini dia nggak menikah. Kemudian ada suatu ketika uang masuk, kata nggak jelas sumbernya Ustaz. Saya nggak mau harta saya berkumpul dengan harta yang tak jelas itu, subahat, tak jelas. Lalu kemudian dia keluarkanlah harta itu. Kemana dihabiskannya? Digunakan untuk kebutuhan sosial saja. Jadi nggak dimakan. Sosial itu ya kalau buat pagar, kalau buat semen, kan itu nggak dimakan. Karena yang berbahaya itu kalau dimakan masuk dalam tubuh kita, mengalirlah yang tak baik dalam tubuh kita ini. Ketika yang buruk-buruk mengalir dalam tubuh kita, membuat kita malas ibadah. Jadi kata orang-orang tasawuf, yang membuat kita malas ibadah itu sesuatu yang kita makan, yang kita nikmati dari jalan yang tidak baik. Karena yang haram itu memanggil kepada keburukan, yang halal itu memanggil kepada kebaikan. Jadi begitu Bapak Ibu. Senantiasa kita berbuat baik akan memanggil terusnya. Tapi kalau senantiasa kita berbuat buruk akan memanggil pula kepada keburukan. Dipisahkannya. Jadi kalau ada yang seperti itu dipisahkan, berikan ke urusan sosial saja supaya tak menyatu mana yang bukan hak kita, mana yang hak kita. Yang terakhir, tubuhnya ini untuk apa dia gunakan. Insya Allah mudah-mudahan kita gunakanlah semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibadah memang tak ke masjid saja. Orang ikut bakti sosial ibadah juga. Nanti penyembelihan kurban itu ibadah juga. Intinya dia gunakan perkara yang baik, mendatangkan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab.